Di balik pembangunan megah sebuah gedung pemerintah, tersimpan sebuah kisah yang tidak semua orang tahu. Proyek senilai 50 miliar yang masih menjadi tanda tanya. Bagaimana mungkin proyek itu rampung secara administratif, padahal ada indikasi keterlambatan, hubungan pribadi, dan dugaan hadiah bernilai puluhan juta rupiah? Kami bukan sekedar menyusun laporan. Kami menelusuri jejak, merekonstruksi kronologi, dan menemukan sesuatu yang lebih besar daripada pembangunan fisik. Kami dari tim Novena dari Universitas Bina Sarana Informatika. Dalam video ini, kami akan mengungkap kasus kolusi dan gratifikasi dalam pengadaan gedung Pusdiklat Kementerian ABC. Dan inilah hasil investigasi kami. Korupsi masih menjadi persoalan krusial di Indonesia. Tahun 2023, skor indeks persepsi korupsi hanya 34 dari 100, menempatkan Indonesia di peringkat 115 dari 180 negara. Salah satu bentuk korupsi yang sering luput perhatian adalah gratifikasi, yakni pemberian terkait jabatan yang dapat mempengaruhi keputusan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, gratifikasi yang tidak dilaporkan ke KPK dikategorikan sebagai tindak pidana. Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menegaskan pengadaan barang atau jasa harus bebas dari konflik kepentingan. Namun, praktik kolusi dan gratifikasi masih kerap terjadi, seperti dalam proyek pembangunan gedung Pusdiklat Kementerian ABC senilai 50 miliar yang mengundang banyak pertanyaan. Disinilah peran audit investigatif dibutuhkan untuk mengungkap kecurangan, bukan sekedar memeriksa laporan formal. Proyek ini menyimpan banyak kejanggalan. Diduga, pejabat internal bernama FH mengintervensi proses lelang untuk memenangkan PT Unggul Bangun Abadi. Saudara FH punya hubungan pribadi dengan pemiliknya, yaitu Saudara UC, yang juga teman SMA-nya. Ada dugaan gratifikasi berupa hadiah dan fasilitas kepada FH dan keluarganya. Keterlambatan proyek menimbulkan kecurigaan adanya markup anggaran dan manipulasi progres. Mengapa ini bisa terjadi? Proses pengadaan diduga tidak transparan. Saudara FH memanfaatkan jabatannya dan celah dalam pengawasan internal membuat praktik ini luput dari pengawasan. Tidak ada sistem yang kuat untuk mencegah benturan kepentingan. Pihak-pihak yang diduga terlibat, yang pertama, ada Saudara FH, Kepala Bagian Umum Kementerian ABC, penerima gratifikasi dan pengarah tender. Yang kedua, ada Saudara UC, pemilik PT Unggul Bangun Abadi, pemberi gratifikasi. Yang ketiga, ada Saudara WI, staf internal yang menerima instruksi informal dari Saudara FH. Lalu yang keempat, ada PT UBA, pelaksana proyek yang diduga terlibat langsung dalam pengondisian tender. Yang kelima, ada istri FH yang ikut menikmati fasilitas pemberian. Yang terakhir, ada tim pengawas internal yang diduga lalai atau mendapat tekanan. Rangkaian kejadian dalam kasus ini dimulai pada tanggal 22 Desember 2022, di mana Saudara FH selaku pegang proyek mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada WI. Pesan tersebut berisi instruksi informal terkait menunjukkan penyediaan jasa dalam pelaksanaan proyek di bawah naungan BTPA. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2023, proyek dinyatakan selesai secara administratif, meski terdapat dugaan bahwa proyek mengalami keterlambatan dan tidak diselesaikan sesuai dengan jadwal sesungguhnya. Pada tanggal 4 Januari 2024, laporan pengaduan internal mulai dilayangkan kepada Inspektur Jenderal. Berdasarkan laporan tersebut, tim pengawas internal turun langsung ke lapangan untuk menelusuri lebih lanjut. Hasil dari tim investigasi yang dilakukan pada tanggal 15 Januari 2024 menemukan adanya pertemuan mencurigakan antara Saudara FH dan Saudara UC, yaitu di Mall Pondok Jaya. Lokasi utama dari proyek ini berada di Kota Biru, lebih tepatnya di lingkungan Kementerian ABC, tempat dilaksananya pembangunan fisik gedung Pusdiklat. Lokasi ini juga menjadi tempat perencanaan dan proses pengadaan proyek. Namun, tim investigasi juga menemukan bahwa aktivitas mencurigakan lainnya terjadi di luar kantor, yaitu di Mall Pondok Jaya. Di tempat tersebut diduga terjadi pertemuan antara FH dan UC, yang menjadi momen penyerahan gratifikasi dalam bentuk goodie bag dan parcel. Tim investigasi juga menemukan sejumlah modus yang digunakan di dalam kasus ini, antara lain, yang pertama, Saudara FH memberikan instruksi informal kepada Saudara WI untuk memenangkan penyedia tertentu tanpa dokumen resmi, melanggar prinsip transparansi. Yang kedua, Saudara UC memberikan gratifikasi kepada Saudara FH berupa goodie bag merah muda, parcel, dan voucher umroh sebagai imbalan proyek. Yang ketiga, proyek tetap dibayar penuh sebesar 50 miliar meski terlambat, tanpa justifikasi teknis atau dokumen yang sah. Yang keempat, tidak ada dokumen resmi yang menjelaskan perubahan pekerjaan, menguatkan dugaan
manipulasi. Yang kelima ada relasi pribadi antara saudara FH dan saudara UC dimanfaatkan untuk memperlancar penyimpangan lewat komunikasi informal. Audit investigatif dilakukan untuk menelusuri dugaan penyimpangan dalam pembangunan gedung Pusiklat Kementerian ABC untuk memperoleh bukti yang cukup relevan dan andal. Dalam program kerja kami, terdapat 8 langkah investigatif, yaitu yang pertama, pemeriksaan dokumen pengadaan. Dalam pemeriksaan dokumen pengadaan, kami menelaah dokumen-dokumen pengadaan seperti kontrak kerja, berita acara lelang, dokumen penetapan pemenang tender, serta rencana anggaran biaya atau RAB untuk memastikan bahwa proses pengadaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang kedua, yaitu analisis bukti digital dan dokumen tambahan. Dalam menganalisis bukti digital ini, kami menganalisis bukti tambahan berupa tangkapan layar percakapan WhatsApp dan dokumen tidak resmi lainnya seperti voucher perjalanan wisata dan bukti pemberian hadiah seperti goodie bag yang diberikan oleh FH yang diduga terkait dengan tindakan gratifikasi. Yang ketiga yaitu observasi lapangan. Dalam observasi lapangan, kami melakukan pengecekan langsung ke lokasi proyek untuk menilai kesesuaian fisik bangunan dengan spesifikasi kontrak. Yang keempat yaitu wawancara pihak-pihak terkait. Dalam wawancara, tim audit melakukan wawancara terhadap pejabat Kementerian ABC yaitu Saudari FH, pemilik perusahaan kontraktor Saudari UC, panitia pengadaan, dan saksi-saksi lainnya untuk memperoleh informasi, klarifikasi, serta mengkonfirmasi dugaan keterlibatan pihak-pihak tersebut. Yang kelima adalah analisis transaksi keuangan, di mana auditor menelusuri aliran dana untuk mendeteksi transaksi tidak wajar yang mengarah pada dugaan gratifikasi seperti pembelian tiket perjalanan atau hadiah dalam bentuk lainnya. Yang keenam adalah rekonstruksi kronologi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, wawancara, dan bukti digital, tim menyusun urutan kejadian mulai dari proses lelang hingga pelaksanaan proyek guna menggambarkan alur dugaan penyimpangan secara sistematis. Yang ketujuh yaitu perhitungan kerugian negara. Auditor menghitung potensi kerugian negara melalui perbandingan antara nilai kontrak dan nilai hasil pekerjaan di lapangan. Yang kedelapan yaitu penyusunan laporan audit. Setelah langkah ketujuh selesai dilakukan, maka tahap terakhir adalah merangkum seluruh temuan dalam laporan audit secara resmi untuk disampaikan kepada pimpinan instansi. Berdasarkan hasil audit investigatif, ditemukan bahwa proses pengadaan proyek pembangunan gedung Pusiklat Kementerian ABC tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pejabat bernama Saudari FH terbukti memiliki hubungan pribadi dengan pemilik PT UBA dan memberikan arahan untuk memenangkan perusahaan tersebut dalam proses lelang. Bukti komunikasi WhatsApp, serta pemberian voucher perjalanan wisata dan goodie bag mengindikasikan gratifikasi. Proses proyek selesai secara fisik, prosesnya melanggar etika, melibatkan penyalahgunaan wewenang, dan menimbulkan konflik kepentingan yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi. Sebagai tindak lanjut, tim audit memberikan 5 rekomendasi. Yang pertama, memberikan sanksi administratif kepada Saudari FH berupa pencopotan jabatan dan pemeriksaan etika atas pelanggaran disiplin ASN. Yang kedua, mendorong tindak lanjut hukum kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan unsur pidana seperti penerimaan gratifikasi atau penyalahgunaan jabatan. Yang ketiga, yaitu melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pengadaan di lingkungan Kementerian ABC agar lebih transparan, termasuk penguatan mekanisme pengawasan internal. Yang keempat, yaitu menyelenggarakan pelatihan integritas dan etika kepada seluruh pejabat pengadaan dan penggunaan anggaran. Yang kelima, yaitu mengusulkan audit lanjutan terhadap proyek untuk memastikan tidak ada kerugian keuangan negara secara material. Kolusi dan gratifikasi di Kementerian ABC adalah pelanggaran besar terhadap amanah rakyat. Kebenaran tak akan dibuka, awasi, laporkan, tuntut keadilan. Bersih itu hebat, jujur itu wajib.